hidup Jokowi, endas lo hidup Jokowi. Di kudeta baru tahu rasa lo ya. Udahlah, nggak usah dibelain ya nanti kalau di kudeta. Hidup Firaun, hidup Firaun, hidup Firaun. Tanpa bantuan Firaun, kita tidak akan pernah bisa sukses. Woi, woi, Firaun sudah mati di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Mulai muncul. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Kita ini bisa membiayai pembangunan, bisa melaksanakan pemerintahan. Itu kan berkat jasa rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hidup Firaun, hidup Firaun, hidup Firaun. Tanpa bantuan Firaun, kita tidak akan pernah bisa sukses. Woi, woi, Firaun sudah mati di laut. Itu yang bisa menjual laut itu masih tulisannya Firaun. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Aneh nengok presiden sekarang. Seharusnya Pak, hidup rakyat, hidup rakyat, Seharusnya gitu. hidup rakyat, gitu Pak. Bapak ini presidennya siapa sebenarnya? Presidennya rakyat Indonesia atau presidennya Jokowi? Bapak mau balas budi sama Jokowi? Bapak mau dibilang berbakti karena sudah dibantu oleh Jokowi? Pak, dengan Bapak berpidato seperti itu menunjukkan kalau kemenangan Bapak di Pilpres 2024 kemarin itu memang bantuan dari cawe-cawe Jokowi. Betul. Dan satu lagi Pak, seorang pemimpin itu yang dipegang omongannya. Jangankan presiden Pak, kita rakyat biasa aja, mau jadi pengusaha, mau jadi petani, mau menjadi pedagang, mau jadi apapun itu, yang dipegang omongannya Pak. Omongan manusia itu yang dipegang Pak. Kalau pengen sukses, kalau pengen dipercaya sama orang, maka jagalah omongannya. Jangan hari ini ngomong A, besok ngomong B. Apa bedanya Bapak sama Mulyono Pak? Dan gurunya. Ya boleh Bapak sekarang sanjung-sanjung Bapak Mulyono itu, Bapak Jokowi itu Bapak sanjung-sanjung boleh. Karena Bapak selama ini merasa terbantu, sudah terwujudkan mimpinya. Tapi Pak, sekali lagi, yang dipegang dari seorang pemimpin itu Pak, omongannya. Konsistenkah dia dengan omongannya? Hari ini Bapak bilang, saya rela mati demi rakyat. Hah? Pidato berapi-api Pak. Dulu waktu debat Bapak ngomong, Anies, omon-omon pandinya. Loh kok sekarang Bapak yang cuma omon-omon? Buktikan Pak. Nggak usah banyak-banyak, satu aja Pak, buktikan. Sahkan undang-undang perampasan aset.
hidup Jokowi, endas lo hidup Jokowi. Di kudeta baru tahu rasa lo ya. Udahlah, nggak usah dibelain ya nanti kalau di kudeta ya, udah biarin aja. Kita sih udah pada ngingetin ya, mulai dari Fufu Fafa ya, kita selalu wanti-wanti gitu loh ya. Tapi ya emang ngeyel gitu ya, nanti kalau di kudeta ya terserah gitu, nggak usah dibelain ya. Pantesan ya banyak ramalan-ramalan ya, walaupun saya nggak percaya ramalan ya. Ramalan-ramalan katanya kepemimpinan Prabowo itu hanya 2 tahun saja ya. Tadinya saya nggak percaya ramalan dan berharap Prabowo bisa menyelesaikan ya masa kepemimpinan presidennya 5 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan ya. Tapi ngelihat kelakuan yang semakin sini semakin kesono gitu ya, mau di kudeta juga terserah ya, bodoh amat, negara mau dibawa kemana juga bodoh amat. Katanya ada yang mau misahin dirinya dengan Jokowi, silahkan ya, mau bestian sampai liang lahat juga silahkan, ada yang larang. Tapi ini urusannya dengan negara. Wow, berterima kasih kepada Jokowi ya, bukannya berterima kasih kepada Tuhan ya. Kemenangan Prabowo ini ya memang atas kehendak Tuhan ya. Bahkan insiden di debat capres waktu itu sebenarnya itu menguntungkan Prabowo ya, yang penilaian antara Ganjar dan Anies itu yang Ganjar menilai 5 dari 10 dan Anies menilai 11 dari 100. Itu sangat-sangat menguntungkan Prabowo ya. Jadi memang rakyat Indonesia itu mudah terenyuh, mudah iba gitu ya. Jadi memang ini ya memang kemenangan Prabowo ya. Andil Jokowi itu hanya berapa persen sih? Kalau mau tahu ya suara Jokowi itu ya, itu parameternya di PSI. Nah, lihat sudah 2 kali pemilu nggak pernah masuk Senayan ya. Apalagi kemarin ya, di pemilu kemarin tuh udah bener-bener nama Jokowinya dibawa-bawa dan ketumnya Kaisang, tapi buktinya kan zong. Nah itulah suara asli Jokowi. Salam logika. Salam Menjawab logika. kritikan dengan kata endasmu. Kemudian para elit dan hadirin yang hadir tepuk tangan dan bersorak-sorai. Bahkan ada yang tertawa terbahak-bahak, termasuk Pak Jokowi. Lalu apalagi yang kita bisa harapkan dari orang nomor 1 dan para pendukungnya yang seperti ini? Memang pada akhirnya gue harus mengakui kalau Pak Anies itu tidak pernah salah memberi nilai 11. Rakyat berteriak guys, adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Nah, tetapi di waktu yang hampir bersamaan, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Mantap. 2 hal yang berbeda, itulah perbedaan pendapat guys. Terkadang apa yang kita harapkan itu nggak sesuai ya, nggak sesuai harapan dan nggak bakal terjadi. Tapi percayalah, hukum yang jahat, yang zalim, yang keji, yang dibalut dengan muka penuh kebohongan, penuh pencitraan, Allah akan tunjukkan yang sebenarnya. Lihat saja nanti di akhir hidupnya. Lihat saja di akhir hidupnya nanti, kita akan mengetahui bagaimana kelakuan-kelakuan yang mendolimi banyak orang, siapapun itu guys. Oke, jika ini salah, koreksi. Jika ini benar, juga koreksi di kolom komentar. Share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.